Hutan Kalimantan terbentang luas dengan pepohonan raksasa yang menjulang tinggi. Di tengah rimbunnya dedaunan, dua pria tampak berjalan menyusuri jalur setapak. Raka, pemuda tampan berusia 25 tahun, mengenakan kemeja putih lusuh, celana jeans robek, dan sepatu hiking yang mulai kotor. Wajahnya tegas dengan rahang kokoh, hidung mancung, dan mata tajam yang terus awas melihat sekitar. Rambutnya hitam sedikit panjang, sedikit berantakan akibat perjalanan. Di sampingnya, Dimas, 26 tahun, melangkah dengan sedikit cemas. Ia mengenakan kaos hijau tua, celana pendek kargo, dan sandal gunung. Wajahnya bulat dengan mata besar, alis tebal, dan rambut hitam pendek yang sering ia garuk saat merasa gugup. Langit yang semula cerah tiba-tiba mendung. Angin bertiup lebih kencang, menggoyangkan ranting-ranting pepohonan. Tak lama, hujan deras turun, membuat jalur tanah berubah menjadi lumpur licin. Dimas melirik Raka dengan cemas. "Bro, kita udah jalan jauh banget. Lo yakin ini jalurnya?" Raka mengangguk, menatap GPS di tangannya. "Tenang, kita cuma butuh beberapa jam lagi buat sampai ke titik kumpul." Namun sinyal tiba-tiba hilang. Layar GPS hanya menunjukkan garis kosong. Di depan mereka, sebuah jembatan kayu tua membentang di atas sungai deras. Arus air semakin kuat karena hujan yang tak kunjung reda. "Ayo kita nyebrang sebelum arus makin naik," seru Raka. Mereka mulai menyeberang dengan hati-hati, tapi tiba-tiba papan kayu di bawah Dimas patah. "Raka!" Dimas berteriak saat tubuhnya terperosok ke dalam sungai. Raka mencoba meraihnya, tapi papan di bawahnya ikut runtuh. "Biur!" Keduanya terseret arus yang deras. Dunia terasa berputar, air menekan tubuh mereka tanpa ampun. Ketika Raka membuka matanya, ia sudah terdampar di tepi sungai. Tubuhnya basah kuyup dan lelah. Dimas tidak ada. Ia duduk dengan susah payah, menatap sungai yang masih mengalir deras. Hutan di sekitarnya terasa lebih sunyi, seolah mengisyaratkan bahaya yang belum ia sadari. "Dimas?" Panggilnya pelan, tidak ada jawaban. Dengan sisa tenaga, Raka bangkit dan mulai berjalan, berharap menemukan jejak sahabatnya. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin asing tempat ini. Matahari mulai tenggelam. Langit berubah oranye sebelum akhirnya gelap total. Raka semakin panik. Ia harus mencari tempat berlindung sebelum malam tiba. Namun di kejauhan sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah cahaya kecil, seperti nyala api. Jantungnya berdebar. Mungkinkah itu tanda kehidupan? Atau sesuatu yang lain? Dengan langkah hati-hati, ia mendekati sumber cahaya itu, tanpa tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Raka terus berjalan menuju cahaya di kejauhan. Semakin dekat, ia melihat sebuah perkampungan tersembunyi di tengah hutan. Pondok-pondok kayu berdiri di antara pepohonan raksasa, diterangi oleh obor yang berkedip-kedip. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari belakangnya. "Siapa kau?" Raka terkejut. Beberapa pria suku berdiri mengelilinginya. Tubuh mereka kekar dengan tatapan tajam dan wajah penuh cat perang. Saat para pria suku hampir menyeret Raka, tiba-tiba seorang wanita muncul dari kegelapan. Ia adalah Ratu Suku Pedalaman, seorang wanita dengan kulit eksotis kecoklatan, tubuh tinggi semampai, dan rambut hitam panjang yang tergerai liar. Pakaiannya terbuat dari kain khas suku yang membalut tubuhnya dengan elegan, memperlihatkan lekuk tubuh yang anggun dan penuh wibawa. Matanya tajam, penuh misteri dan kekuatan. Ia melangkah mendekati Raka dengan penuh percaya diri. "Berhenti," suaranya lembut namun penuh perintah. Para pria suku langsung menunduk, memberi jalan. Raka berdiri diam, jantungnya berdebar. Wanita di depannya memiliki auranya sendiri, memikat, berbahaya, sekaligus menggoda. Ratu mendekat, jaraknya hanya beberapa inci dari wajah Raka. Matanya menelusuri tubuh pria asing yang basah kuyup dan kelelahan. "Kau tersesat?" tanyanya sambil menatap langsung ke mata Raka. Raka menelan ludah. Aku hanya ingin mencari temanku." Ratu menyentuh dagunya dengan lembut, lalu menarik wajahnya sedikit lebih dekat. "Menarik?" ucapnya lirih. Para pria suku menatap dengan bingung. Ini pertama kalinya Ratu menunjukkan ketertarikan pada orang luar.
Ratu berbalik, lalu melangkah dengan anggun menuju pondok utamanya. Bawa dia ke tempatku, aku ingin bicara dengannya, perintahnya kepada para prajuritnya. Tanpa bisa melawan, Raka pun mengikuti sang ratu menuju tempat tinggalnya. Di dalam pondok besar, Raka duduk di atas anyaman rotan, sementara ratu mengamatinya dengan senyum tipis. "Kau beruntung aku menemukannya lebih dulu," katanya, menuangkan air ke dalam wadah dari batok kelapa dan menyodorkannya kepada Raka. Raka menerima minuman itu. Tangannya menyentuh tangan ratu secara tak sengaja. Keduanya saling diam sejenak, merasakan sentuhan yang tak terduga. Ratu tersenyum kecil, matanya menelusuri wajah Raka. "Aku ingin tahu, apakah kau akan bertahan di sini atau ingin pergi?" Tanyanya dengan suara lembut, tapi ada sedikit tantangan di dalamnya. Raka balas menatapnya. Ada sesuatu dalam tatapan wanita ini yang sulit diabaikan. Sesuatu yang menggetarkan, menarik, dan penuh bahaya. Raka terbangun di dalam pondok ratu. Cahaya pagi masuk melalui celah-celah dinding kayu, menyoroti siluet tubuh seorang wanita di dekat pintu. Ratu berdiri dengan pakaian lebih terbuka daripada sebelumnya. Sehelai kain suku berwarna merah yang membalut tubuhnya secara minimalis, memperlihatkan bahu, punggung, dan belahan dada yang menggoda. Ia menatap Raka sambil tersenyum tipis. "Kau sudah bangun?" Ratu mendekat, duduk di samping Raka. "Aku ingin tahu, apakah kau cukup kuat untuk hidup di sini?" katanya sambil menyentuh lengan Raka. Jari-jarinya bergerak perlahan di kulitnya. Raka menegang, napasnya sedikit tercekat. Sentuhan wanita ini terlalu lembut, terlalu menggoda. Ratu menatapnya dalam. "Atau mungkin kau terlalu lemah?" ucapnya dengan nada menantang. Ratu membawa Raka ke sungai untuk mengujinya secara fisik. Ia melangkah masuk ke air, membiarkan pakaian tipisnya semakin melekat di tubuhnya. "Kau harus membuktikan bahwa kau bisa bertahan di sini," katanya sambil menyelam sebentar, lalu muncul kembali dengan tubuh basah dan rambut menempel di kulitnya. Raka menelan ludah. Wanita ini benar-benar tahu cara menggodanya. Saat Raka hendak naik ke daratan, Ratu menarik tangannya. Mereka berdiri sangat dekat di dalam air. Wajah mereka hanya beberapa inci terpisah. "Kau masih takut padaku?" bisiknya. Jari-jarinya bergerak di dada Raka yang basah. Raka menatapnya, berusaha menahan diri, tetapi tubuhnya tak bisa berbohong. Jantungnya berdetak cepat, darahnya mendidih. Ratu tersenyum tipis, melihat ekspresi Raka yang berjuang antara keinginan dan keteguhan hati. "Malam ini, kau akan tidur di dekatku," katanya lembut. "Aku ingin melihat apakah kau benar-benar seorang pria yang kuat atau hanya seorang bocah yang takut pada wanita." Lalu ia berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan Raka yang masih berusaha mengendalikan gejolak dalam dirinya. Langit malam sudah gelap ketika Raka kembali ke desa setelah ujian di sungai. Tubuhnya masih basah dan lelah, tapi pikirannya justru semakin kacau. Bayangan Ratu terus menghantuinya. Saat ia hendak masuk ke pondok yang disediakan untuknya, seorang prajurit suku mendekatinya. "Ratu memanggilmu," katanya singkat. Raka menoleh, jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Ketika Raka masuk ke dalam pondok Ratu, ia langsung disambut oleh pemandangan yang membuatnya kehilangan napas sejenak. Ratu duduk di atas permadani rotan, mengenakan pakaian suku yang lebih minim dari sebelumnya. Belahan dadanya terbuka, kain di tubuhnya hanya cukup untuk menutupi bagian penting, sementara kulit eksotisnya berkilau dalam cahaya obor. Ia menatap Raka dengan mata liar dan penuh hasrat. "Aku sudah lama menunggu," bisiknya, suaranya lebih dalam dan menggoda. Ratu bangkit perlahan, berjalan mendekati Raka dengan langkah penuh keanggunan. Setiap gerakan tubuhnya seperti tarian menggoda, membuat Raka semakin sulit mengalihkan pandangan. Saat jarak mereka hanya beberapa inci, Ratu menempelkan tangannya ke dada Raka yang masih lembab. Jari-jarinya menyusuri setiap lekuk ototnya. "Tubuhmu kuat," gumamnya sambil menggigit bibirnya. "Aku ingin tahu, apakah kau juga cukup kuat untuk menahan godaanku?" Raka menahan napas. Wanita ini terlalu berbahaya, terlalu menggoda. Ratu mendekat lebih jauh, bibirnya hanya beberapa sentimeter dari telinga Raka. "Aku bisa merasakan detak jantungmu,"
Bisiknya, suaranya berat dan penuh hasrat. Tangan ratu turun, menyentuh perut Raka, lalu naik lagi ke bahunya. Kau bisa pergi sekarang kalau kau takut. Raka mengepalkan tangannya. Ia bukan takut, ia hanya tahu jika ia menyerah sekarang, ia tak akan bisa berhenti. Ratu tertawa pelan, lalu mendorong Raka hingga ia terduduk di atas permadani rotan. Ia berjongkok di depannya, mata mereka sejajar, nafas mereka saling memburu. Aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan sebelum menyerah padaku, ucapnya dengan suara sensual. Raka menelan ludah. Wanita ini benar-benar berbahaya. Ratu menarik wajah Raka lebih dekat, hidung mereka hampir bersentuhan. Aku akan memberimu 1 malam untuk berpikir, bisiknya di bibir Raka. Kalau besok kau masih di sini, aku akan menganggapnya sebagai jawabanmu. Dengan tatapan penuh makna, Ratu berdiri dan berjalan menjauh, meninggalkan Raka dalam lautan kebingungan dan keinginan yang tak terbendung. Sepanjang hari Raka tak bisa berhenti memikirkan Ratu. Tatapan matanya, bisikannya, secara tubuhnya mendekat begitu menggoda. Ketika malam tiba, kakinya seakan berjalan sendiri menuju pondok Ratu. Di depan pintu, ia sempat ragu. Tapi kemudian suara lembut itu memanggilnya dari dalam. Masuklah Raka. Saat Raka masuk, ia menemukan Ratu tengah duduk di atas permadani rotan. Tubuhnya hanya terbalut sehelai kain tipis yang hampir transparan dalam cahaya obor. Ratu tersenyum menggoda. Aku tahu kau akan datang. Ia bangkit perlahan, mendekat dengan langkah anggun. Setiap gerakannya seperti seekor harimau betina yang siap menerkam mangsanya. Ratu berdiri tepat di depan Raka, lalu mengangkat tangannya, menyentuh wajah pria itu dengan lembut. Kau masih gemetar, bisiknya, matanya menatap penuh godaan. Tangannya turun ke dada Raka, menyusuri setiap otot yang menegang. Ia mendekatkan wajahnya ke leher Raka, menghirup aromanya perlahan. Aku ingin tahu, apa kau masih ingin menahan diri? Ratu menarik tubuh Raka lebih dekat. Tubuh mereka hampir bersentuhan sepenuhnya. Di sini, aku adalah ratumu, bisiknya di telinga Raka. Dan malam ini, kau adalah milikku. Raka tak lagi bisa menahan diri. Tangannya terangkat, menyentuh pinggang Ratu, merasakan kehangatan kulitnya. Raka menyerah pada godaan. Ia menutup matanya, membiarkan Ratu membimbingnya. Desahan lembut terdengar di antara bisikan dan tawa lirih. Cahaya obor berkedip-kedip, membiarkan bayangan mereka menari di dinding pondok. Malam itu, 2 tubuh menyatu dalam gelora yang tak terbendung. Menjelang fajar, Raka membuka mata dan menemukan Ratu masih dalam pelukannya. Wajahnya tampak damai, seulas senyum kecil menghiasi bibirnya. Sekarang, kau benar-benar milikku, bisiknya sebelum kembali terlelap. Raka menatapnya, perasaan yang campur aduk memenuhi dadanya. Sejak pagi, Ratu tak berhenti menggoda Raka. Saat ia mandi di sungai, Raka bisa melihat tubuhnya yang hanya tertutup kain tipis. Air mengalir di kulitnya yang kecoklatan. Kau hanya akan melihat saja, bisik Ratu sambil mengibaskan rambut basahnya dan tersenyum nakal. Saat kembali ke pondok, Ratu menarik Raka ke dalam pelukannya. Tubuh mereka bersentuhan erat. Kau sudah menjadi milikku, Raka. Jangan pernah menolak aku, bisiknya di telinga Raka. Suaranya penuh gairah. Malam itu Ratu tidak membiarkan Raka tidur sendirian. Ia mendekat perlahan, menyusup ke dalam pelukannya, lalu membisikkan sesuatu yang membuat darah Raka mendidih. Malam ini, aku ingin lebih darimu. Desahan halus terdengar di antara suara api yang membakar kayu. Malam itu Ratu tak ingin menunggu lama. Begitu Raka masuk ke pondok, ia sudah menunggunya dengan tatapan tajam, duduk di atas permadani rotan, dengan pakaian yang semakin berani. Malam ini aku ingin melihat bagaimana kau menahan dirimu, Raka, bisiknya sambil menggigit bibir. Ketika Ratu berjalan mendekat, Raka merasakan hawa panas di antara mereka. Ia tahu, semakin ia menahan diri, semakin liar Ratu akan menjadi. Kau tak bisa lari dariku, Raka. Aku sudah memilihmu. Malam itu mereka kembali terjebak dalam gairah yang membara, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Aku ingin lebih dari ini, Raka. Bisik Ratu setelah semuanya usai. Aku ingin kau tetap di sisiku selamanya.
Raka menatapnya, perasaan bimbang mulai menyelinap dalam dadanya. Pagi itu, Ratu tak membiarkan Raka pergi begitu saja. Ia mendekat, memeluknya dari belakang. Tubuhnya menempel erat. "Aku tidak ingin kau pergi dari sini, Raka. Kau milikku, hanya milikku." Raka merasakan napas hangatnya, terjebak dalam dekapannya yang menggoda namun juga menuntut. Malam itu, Ratu semakin berani menuntut perhatian Raka. Ia mengenakan pakaian yang semakin minim, matanya penuh gairah saat ia mendekat, menyentuh dada Raka dengan lembut. "Jangan pikirkan yang lain, malam ini hanya untuk kita," bisiknya sambil mendorong Raka ke permadani rotan. Setelah malam penuh gairah, Raka terbaring di samping Ratu, menatap langit-langit pondok. Apakah aku hanya sekadar pemuas baginya? Atau dia benar-benar mencintaiku? Pikirnya dalam hati. Sementara itu Ratu tertidur dengan puas dalam dekapannya, seolah-olah ia sudah memiliki seluruh dunia hanya dengan memiliki Raka. Di luar pondok, bisikan-bisikan dari anggota suku mulai terdengar. "Dia orang luar, seharusnya dia tidak ada di sini. Bagaimana jika kehadirannya membawa bahaya bagi kita?" Tanpa mereka sadari, ada sepasang mata asing yang mengintai dari kejauhan, memperhatikan setiap gerakan mereka dengan penuh kecurigaan. Setelah bermalam dengan Ratu, Raka mulai menyadari sesuatu. "Aku bukan hanya terikat oleh gairah, aku benar-benar menginginkan dia, lebih dari sekadar tubuhnya." Sementara itu Ratu semakin lembut terhadap Raka, menunjukkan kasih sayang yang lebih dari sekedar nafsu. Di luar pondok, beberapa anggota suku mulai membicarakan Raka. "Dia orang luar, kenapa Ratu begitu terikat padanya? Apakah ini akan membawa keberuntungan atau justru bencana bagi kita?" Salah satu tetua suku mulai merasa keberadaan Raka bisa membawa bahaya. Malam itu saat Raka keluar dari pondok, ia merasa ada yang mengawasinya dari balik pepohonan. Ternyata ada seorang pria asing, berpakaian seperti pemburu, mengamati mereka dengan tatapan penuh kebencian. "Aku harus mencari tahu siapa dia," pikir Raka. Meskipun ada ancaman, Ratu semakin menunjukkan bahwa ia benar-benar mencintai Raka. Malam itu, saat mereka duduk di tepi sungai, Ratu menggenggam tangan Raka dengan lembut. "Aku ingin kau tetap di sini, bukan hanya karena hasrat, tapi karena aku membutuhkanmu," bisiknya. Untuk pertama kalinya, Raka merasa bahwa ini bukan hanya tentang gairah, ini tentang cinta. Setelah banyak bisikan dan kecurigaan, tetua suku akhirnya berbicara langsung dengan Raka. "Jika kau ingin tetap di sini dan menikahi Ratu, kau harus melewati ujian sebagai seorang pria suku." Mata para pria suku menatap tajam, menunggu reaksinya. Raka dikirim ke dalam hutan seorang diri selama 3 hari, tanpa makanan, tanpa senjata, hanya dengan nalurinya. "Jika kau ingin menjadi bagian dari kami, kau harus bisa bertahan seperti kami." Hutan terasa semakin sunyi dan mencekam. Di dalam suku, Ratu gelisah menunggu kepulangan Raka. "Kenapa aku begitu takut kehilangannya? Apa ini benar-benar cinta?" Ia duduk di tepi sungai, merenungkan betapa Raka telah mengubah hidupnya. Setelah 3 hari, Raka kembali ke desa dengan tubuh penuh luka, tetapi matanya penuh kebanggaan. "Aku sudah melewati ujian, aku ingin tetap di sini bersama Ratu." Para tetua mengangguk. Raka kini diakui sebagai bagian dari suku,